Ini sama kayak orang Coro, bilang 2045 kita bakal generasi emas, Indonesia emas. Aduh anjing banget Sekarang ke situ arahnya. Kenapa ke situ? IHSG turun. Banyak orang di PHK. Harga barang pada naik. Pertamina ya kata orang dioplos. Atas dasar Ini jangan diedit ya. Gue tidak menyalahkan juga sebenarnya untuk ekspektasi orang yang pada tinggi sih. Gara-gara di jam yang tipis, jam yang genting, STY tiba-tiba digantikan sama Betul. Patrick Kluivert. Itu sih sebenarnya menurut gue salahnya dari, gue nggak tahu salah atau enggak ya. Ya salahnya dari PSSI. Itu yang membuat ya ekspektasi orang kayak, oh ini maunya instan. Lu udah ngambil sekelas Kluivert, berarti lu mau instan nih. Mau lapis keduanya Jepang, mau Jepang nurunin yang pemain dari Liga SMA, Indonesia tetap kalah. Agung sih agak bangke juga sih Liga SMA ini. Bukan bully, tapi kritik. Ya. Kritik boleh dong. Boleh kita kan negara kritik demokrasi. Iya. Iya, meskipun ada satu RUU yang bakal disahkan. Oke, kita tutup aja. Thank you banget. Anjing banget Coro, tai. Hai, welcome back again to podcast Double Pivot. Dan ini episode yang sangat spesial, bukan karena timnas kalah, enggak dong ya. Karena kita ada kedatangan tamu, yaitu adalah Junior. Halo Junior. Halo. Tapi jangan nyangka gue ya benar-benar pro buat ini ya. Ini kan POV pribadi ya. Anjir. Nggak kayak para om-om yang udah senior di sana itu. Iya. Yang botak. Om saya. Ya, sorry. Oh, maksud lu ini influencer yang ini. Coach Justin kan? Jangan dong, ini lagi mau disapuin tadi lo, sumpah. Langsung sebut nama dia, gue nggak bisa gue sapu lagi. Ya udah. Kolaborasi sebelumnya kan mungkin cuma kita berdua ya, Coro ya. Tapi kali ini kita udah berkolaborasinya berempat nih langsung. Alhamdulillah. Jadi, udah ada gua, Coro, Willy, Agung, Felix, dan ada Junior komentator PUBG. Tapi nggak apa-apa. PUBG Mobile. Iya, PUBG Mobile. Oke. PUBG Mobile. Gue langsung aja PC juga. ke topik. Oh, PC juga. PUBG PC juga. Lanjut. Kenapa? Oke, gue langsung ke topik utama deh yang harus kita bahas nih. Timnas Indonesia saat ditangani Sintayong menahan imbang Australia 0-0. Tapi ketika diasuh oleh Patrick Kluivert kalah 1-5. Gimana nih? Gue pengen tahu nih pandangan dari ya kita semua lah. Gue mulai dari Willy nih, yang kayak udah stres banget tuh, sampai megang pala tuh. Ya mungkin gue coba persingkat aja ya, kita summarize. Pas era Sintayong mainnya mungkin lebih pragmatis, lebih realistis, mainnya bertahan, numpuk pemain di belakang dan akhirnya meraih 1 poin. Tapi di yang leg kedua kali ini berkebalikan, di mana kayak Patrick Kluivert dan Indonesia kayak dipaksa bermain menyerang dan defense-nya high banget. Akhirnya kita banyak mendapatkan kebobolan. Contohnya gol keduanya, terus juga gagal penalti itu mental jadi down menurut gua, dan ya sisanya Australia mengendalikan permainan lah. Itu sih. Oke. Gue mau ke ini deh, ke Junior nih, karena gue di postingan udah sampai ribuan komen nih. Kayaknya ada banyak sumpah serapah nih. Boleh. Sumpah serapanya sih sebenarnya beda POV 3-4-3 sama 4-3-3, tapi itu nantilah kita bahas. Cuma buat gue ngerasa ini gameplay yang ya make sense sih buat gue untuk all out attack. Kenapa? Karena ya sekarang pengen ada target lebih lah lo buat ngegeser hashtag kedua. Sebenarnya itu sih yang coba gue pikirkan. Kalau cuma sekedar kita main lagi untuk pragmatis yang tadi dibilang Willy, ya kita nge-defense. Kalau di level tandang ya belum tentu juga kita bisa curi, walaupun ya ada chance ya buat curi. Tapi ya memang ciri khas juga yang kata dia si Coach Justin juga, Belanda itu nyerang, terus juga kita coba ingin curi 3 poin. Menurut gue make sense-nya di sana. Kita buat ngegeser hashtag kedua dengan menyerang. Dan balik lagi, gambling ya. Kalau misalnya emang main nge-defense, ya lo sama aja nggak ngubah posisi. Lo tetap berada di peringkat 3 atau peringkat keempat. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya gambling untuk attack, ya lo ada kemungkinan buat hashtag kedua. Kalaupun memang kalah, ya resikonya ke depan mungkin. Lo harus gimana caranya, harus menang terus. Ya walaupun lawan Jepang nggak gimana-gimana lah.
ya tetap lo bisa ada di hashtag yang keempat gitu. Ya sama aja gitu Hmm. kan. Jadi buat gue ya inilah adalah salah satu gambling yang diperlukan gitu dibandingkan ya lo main pragmatis sama-sama dapat 1 poin nggak mengubah apapun gitu. Oke, ini menarik nih. Ini Junior memberikan Hmm. pandangan yang berbeda ya. Kalau tadi Willy fokusnya apa terlalu berisiko ya Will ya, kalau nggak salah ya tadi lu bilang ya. Kalau Iya. Junior ngelihatnya ini resiko yang harus diambil katanya. Nah, Felix ngelihatnya gimana nih? Gue ngelihatnya apa yang ditawarkan sama timnas sebenarnya cukup bagus ya. Setidaknya di 10 menit pertama muncul kayak Barcelona, tapi sisanya bermain seperti Chelsea, Cor. Kayak agak jelek gitu, sumpah gue bilang. Mungkin Oh, bukan ya MU ya? MU udah lumayan bagus sekarang. Jadi kita sekarang bikin. Maksud gue Iya. momentumnya itu hilang setelah Kevin Dix gagal penalti sih. Unlucky-nya di situ. Jadi kayak Kevin Dix-nya hilang juga confidence-nya. Jadi secara permainan makin hancur dan Nathan sumpah gue bingung juga kenapa bisa starting gitu ya pemain gerasak-gerusuk kayak gitu. Dan ya Tentu. hasilnya kita lihat dia menciptakan penalti buat tim Indonesia, kerugian besar lah. Maksudnya kalau gue bisa bilang sebenarnya bagus prospek di awal, cuma ya unlucky aja sih kalau gue bilang. Kayak unlucky tapi nggak 1-5 juga sih, Lik. Kalau Ya unlucky itu itu 0-1, domino effect loh, Cor. 1-2, Awalnya kan oh, domino. Domino effect domino ya. effect. Siapa kalau Kevin Dix Ya, itu ya. gol 1-0 itu sesuai statement Kluivert di press con setelah match, ya itu mungkin Hmm. bisa beda. Mungkin bisa Indo yang menang 2-0 atau Ya, satu ya, sama. ya. Tapi Iya. secara awal Nah, oke. Gitu sih. tapi Kalau aku pandangan udah Coro dulu deh. Gimana Cor? Oke. Menurut lu Cor? Caro dulu, Caro. langsung ditembak buat tiba-tiba. Eh, Biasa Mas Arung penutup soalnya. Mas Arung penutup. ya, pada gue Anjing, maunya menurut tuh. gue bener. Gak Udah apa-apa, duluan, ya udah cepat. gue. Menurut gue naif ya, menurut gue mainnya. Waduh, Em, berat juga. kita tuh memang benar secara market value pemain kita tuh di atas Australia. Jadi pemain kita tuh market value-nya 600-an miliar, Australia cuma sekitar 400-an miliar ya, Bung ya. Jadi sebenarnya secara nilai pasar emang kita di atas Australia sebenarnya. Tapi satu Iya. hal yang nggak dilupakan oleh supporter juga, dan ya gue rasa supporter juga harusnya paham ya. Kalau kita tuh baru ngumpul tuh 2-3 hari. Jadi secara Oh chemistry itu iya. nggak ada. Gue jadi ingat dengan Belgia di Piala Dunia 2014 ya. Secara materi pemain tuh keren loh itu. Ada Fellaini, ada Raja Nainggolan, Romelu Lukaku, pemain-pemain yang di Liga Inggris tuh jam terbangnya tinggi gitu. Tapi ketika menghadapin tim kayak Argentina, mereka tuh nggak berkutik karena mereka main sendiri-sendiri. Mereka bermain tidak sebagai tim kalau menurut gue. Dan itu juga bukan salah pemain juga dan juga bukan salah Patrick Kluivert. Masalahnya adalah waktunya tidak cukup. Lu mau pemainnya Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, tapi kalau chemistry-nya nggak ada, sama juga bohong. Kelihatan di gol keempat sama gol kelima. Gol keempat, gol kelima itu kan set piece ya. Ini perkara defending set Habis. piece. Defending set piece itu adalah masalah gua jaga siapa, lu jaga siapa gitu kan. Berarti kan itu masalah komunikasi, masalah kerjasama. Nah itu yang gua melihat itu nggak ada gitu. Sama terakhir menurut gua, kalau tadi Junior bilang itu resiko yang harus diambil, gua mungkin nggak begitu setuju ya. Karena menurut gua kalau lu mau main kayak Barcelona, ya kebetulan Junior fans Barcelona, gue paham gue. Tapi beda menurut gue. Barcelona memang itu resiko yang harus diambil, tapi Barcelona itu dibangun dengan waktu yang cukup lama. Hansi Flick Dari membangun lama sih ya. Barcelona, iya dari lama sih diajarin gitu. Tapi menurut gue lebih ke selama pramusim Hansi Flick benar-benar mengatur tim ini, melatih tim ini dengan karena beda melatih timnas dan klub. Hansi Flick punya waktu sekitar 1-2 bulan, mungkin 3 bulan selama pramusim sampai tercipta Barcelona yang ngeri gitu. Benar-benar bisa main high defensive line, all out attack, benar-benar kayak tiki taka, mungkin total football orang bilang. Tapi kalau timnas dengan 2 hari itu nggak mungkin. Karena Patrick Kluivert cuma manusia, dia bukan dewa. Gitu loh, lanjut. Anjay, iya. Kalau dari pandangan gue, gini. Patrick Kluivert benar kata siapa tadi naif karena dia langsung memaksakan idenya sama kayak Ruben Amorim di Man United yang langsung maksain ide dan kan gue udah bilang jauh sebelum main timnas lawan Australia di episode sebelumnya kan gue bilang Patrick Kluivert janganlah langsung naif maksain idenya dia untuk timnas karena tim ini bagaimanapun sistemnya diciptakan oleh pendahulunya Sintayong jadi pendekatan di awal tuh udah salah.
kalau misalnya dilihat dari hasil akhir memang buruk 5-1. Tapi kalau secara permainan enggak. Kapan lagi kita Iya. bisa melihat Nas main bisa mendominasi Australia lah. 64% penguasaan bola tuh bukan sesuatu yang buruk. Masalahnya adalah Australia tahu Indonesia nggak bisa diserang lewat penguasaan bola. Indonesia bisa diserang lewat counter attack dan itu terjadi. 5 golnya Australia semuanya kan dari counter attack. Dan Gol set piece. penalti, dan set piece. Lihat gol yang penalti itu kan dari serangan balik Australia terus jadi corner, jadi pelanggaran. Nah, gol kedua counter attack, gol ketiga ya pokoknya gitulah semua. Nah, yang jadi permasalahan adalah kritik gue kepada Patrick Kluivert, kenapa lu mainin pemain yang gak pernah main di klub? Kan dia yang bilang sendiri, gue cuma mau manggil pemain yang punya jam terbang di klub. Nathan Choaon, Marcelo Ferdinand, Rafael Struijk itu nggak pernah main di klub belakangan ini. Dan Nathan terbukti bikin kesalahan fatal. Lagi set piece, bikin tarik-tarikan pelanggaran itu sesuatu yang nggak ditolerir sebetulnya. Nah, jadi kalau menurut gua ya Patrick Kluivert masih perlu dikasih waktu, jangan langsung keluar lah itu kata-kata Kluivert out, timnas gagal belum, masih ada lawan Bahrain, masih ada lawan China, masih ada lawan Jepang, jadi peluang ke babak keempat masih ada, hiduplah masih peluang ke Piala Dunia, tapi untuk saat ini ya udah evaluasi aja kesalahan yang tadi pagi, yang tadi malam, entah itu dari kesalahannya dari taktik sih sebetulnya, lebih ke taktik. Lebih ke naif aja, mau langsung nanamin ide, main nyerang, padahal nggak bisa kayak gitu. Oke. Gue agak percepat ya. Ini 5 orang, gue bingung juga nih, panjang nih episode ini nih. Gue agak percepat ya. Gue langsung ke pertanyaan, apa yang harus dievaluasi jelang lawan Bahrain? Nah, ini penting nih, karena lawan kita berikutnya Bahrain. Jadi apa yang harus diperbaiki supaya ini nggak bakal kejadian lagi gitu. Gue mau mulai dari Felix. Gimana, Lik? Menurut lo? Apa yang harus diperbaiki supaya kita nggak kebantai lagi nih lawan Bahrain? Karena mainnya di GBK kan. Iya, main di GBK. Menurut gue sih secara permainan ya kayak tadi yang di 10 menit awal yang di lawan Australia udah oke menurut gue. Cuma mungkin lebih perbaikin di starting line up sih, Cor. Kayak kurang-kurangin udah pakai Nathan gitu-gitu. Ya pakai yang pasti-pasti menurut gue mah yang ada. Ya sesuai apa kata dia, kayak yang ada jam terbangnya di klub sama menurut gue pemainnya ada chemistry-nya gitu loh. Kayak menurut gue Mes walaupun secara back di market itu lumayan gede, tapi menurut gue pas ditandemin sama Bang J kayak agak kurang cocok menurut gue. Mungkin kayak kembali lagi pas kayak era Sintayong dulu, Bang J ditandemin lagi sama Rizky Ridho di starting, dan maksud gue yang kayak gitu-gitu sih. Yang maksudnya lebih ke arah cocok-cocokan chemistry di starting line up-nya. Itu kalau dari gue, Mas Cok. Ya, karena waktunya juga singkat ya, waktunya ya. Betul. Gue mau ke gantian, gue mau ke Arung nih. Apa Arung menurut lo yang harus di-adjust dalam waktu 4 hari ya, kayaknya ya, tinggal 4 hari lagi nih. Oke. Kalau menurut gua adalah pertahankan apa yang terjadi di babak kedua. Di babak kedua kan kelihatan Kluivert revert back to 3 back, main 3-4-2-1 atau 3-5-2. Nah, itu lebih ngalir. 4-1-2 sih. Ya kan 3-4-1-2. Dia terlihat mainnya lebih ngalir, lebih enak, position ball-nya lebih jalan. Jadi menurut gua lebih baik pakai sistem itu, tapi ganti beberapa pemain yang nggak cocok dengan taktiknya, kayak Nathan Choaon tolong cadangin aja. Lo bisa taruh siapa ke situ, Joey Pelupesi kayak atau Ricky Kambuaya kayak. Jadi ya itu aja sih kalau dari gua. Revert back to 3-4-1-2 atau 3-4-2-1 atau 3 berapa lah, 3-5-2 gitu. Sistemnya Sintayong aja udah. Lawan Bahrain. Formasi warisannya Sintayong ya, gitu ya. Iya. Will, gimana menurut lo, Will? Setuju nggak? Ya, rata-rata setuju lah yang apa aja yang bilang Nathan Choaon kan. Dan tapi kalau menurut gue ya akan lebih baik lagi sih mempertahankan dulu nih apa yang udah dibangun oleh Patrick Kluivert, terutama di babak pertama awal-awal kan yang tadi kita sempat singgung, itu mainnya bagus banget di awal-awal sampai bisa dapat penalti walaupun gagal. Ya itu udah kelihatan lah build up-nya bagus, gameplay-nya bagus, oper-operannya bagus. Jadi ya itu kalau bisa dipertahanin dulu dan ditingkatkan lagi lawan Bahrain. Terus yang kedua itu ya gue berharap banget bisa ada kerjasama yang lebih baik lagi di pertahanan kita, di lini belakang kita, kayak duet Miss Hilgers sama Jake itu di pertandingan tadi kayak masih kurang kompak, belum klop. Mungkin bisa masukin Rizky Ridho yang lebih
lebih cepat juga gerakannya, terus juga lebih sigap. Dan terakhir tentu harapannya kita mendapatkan wasit yang fair ya kali ini ya, bisa memenangkan pertandingan. Tapi wasit fair sih menurut Kalau gue sih. Oh, ya, Kemarin yang kan Bahrain Mas beda. maksudnya. Oh Bahrain. Ya, ya, oke. Iya. ya, ya. Amit-amit. Kayaknya Rung wasitnya bukan dari Timur Tengah kan kalau nggak salah yang sempat gue dengar. Bukan. Nanti yang lawan Bukan dari bukan Timur. kan. Jadi aman Bukan. lah, aman. Aman. Oke, Junior, gue pengen tahu nih, lu pasti punya banyak Oke. pandangan nih. Ya, sebenarnya kalau untuk lawan Bahrain ya evaluasi untuk match tadi ya. Kalau mungkin tadi abang-abang udah pada mengatakan kalau emang coba main 4-3-3 ternyata chemistry-nya nggak dapet, ya sulit juga karena baru banget dan kita nggak bisa lagi buat ngelakuin itu karena ke depan udah nggak ada lagi istilah gambling, kita harus win dan kita harus win ya mainin formasi yang di babak kedua itu jalan banget kayak gitu. Dan yang kedua ternyata kapasitinya juga nggak terlalu mumpuni nggak sih? Gue ngeliat Tom Haye pun juga agak kebingungan. Yang kelihatan main itu yang bisa berjalan tuh Calvin Verdong. Dia gila nafasnya panjang banget. Belum lagi oleh Romeni. Ya oleh Romeni pun sebenarnya kalau dilihat dari cara dia ngegolin cocok jadi target man dibandingkan Rafael Strike. Ya, Betul. cuma overall permainan memang kayaknya winger dia better gitu. Gimana dia coba cari ruang segala macem gitu loh. Tapi kalau dilihat dari kebutuhan, Ragnar pun sebenarnya bisa kayak gitu. Jadi Ragnar udah main lagi, pasang Ragnar dan target man-nya ganti si Ole Romeni kayak gitu. Terus lini tengah juga Ivar Jenner, Tom Haye menurut gue udah nggak bisa tergantikan. Nathan jadi tanda tanya kenapa dia bisa jadi midfield. Itu doang. Yang gue tahu dia itu sayap back kan? Sayap back. Back Iya, Back saya kiri. iya, dan begitu pun kiri. ya melawan filosofi yang mereka katakan gitu, gue nggak bakal nurunin pemain yang jarang turun di klubnya, benar. Itu juga ya ini tanda tanya. Banyak banyak blunder sebenarnya banyak blunder. Cuma kita harus mengertinya ini adalah salah satu transisi juga kan pergantian. Mereka belum dapetin ritme dari realnya itu seperti apa. Kalau sekedar nonton mungkin ya meraba-raba, tapi kalau untuk feel it merasakan ya baru match tadi. Cuma emang sayang banget momennya itu adalah momen yang mestinya kita bisa maksimalin poin, tapi kita harus meraba-raba kekuatan lawan dan kekuatan kita sendiri especially. So itu aja paling oleh Romeni target man, tengah Ivar Jenner Tom Haye, Peru Pesi kayaknya cocok buat pelapis tengah juga kalau emang dibutuhkan, dan belakang chemistry dari Jay sama Rizky Ridho itu udah nggak bisa terbantahkan. Setuju gue. Oke, gue mungkin cuma nambahin aja ya biar singkat ya. Gue tertarik dengan apa yang dibahas sama podcast sebelah box to box. Jadi dia ada sempat ngebahas, dia ngelihat Martin Pass ini sepertinya punya sedikit kelemahan ya untuk mengantisipasi ketika di dalam box kecilnya itu crowded gitu, banyak orang gitu. Itu terlihat di defending set piece, corner kick itu kan corner kicknya Craig Goodwin itu sebenarnya sangat-sangat dekat ke arah dia kan. Diharapkan harusnya dia bisa commanding, mungkin dia keluar atau dia ninju dulu bolanya, tapi itu tidak dilakukan. Jadi tampaknya dia punya kelemahan untuk masalah bola-bola atas, untuk bola-bola crossing. Jadi menurut gue mungkin karena dia juga udah kebobolan 5 gol juga, lawan Jepang kebobolan 4 juga kan, udah 9 dari 2 game itu. Emil Audero menurut gue perlu dicoba menurut gue untuk memberikan shock terapi aja, dan ya istilahnya kan kita udah naturalisasi Emil Audero, masa kita nggak coba gitu kan, kita pengen tahu juga kemampuan dia. Soalnya ya tahu juga dia kan alumni Juventus juga kan. Tapi Menurut gue dicoba gitu. di laga sepenting Bahrain beresiko nggak sih? Enggak sih menurut gue karena Enggak Martin sih. Pass, iya Martin Pass juga udah tahu GBK kayak gimana nggak sih vibes-nya? Ya kalau Benar, menurut benar. gue, ini sih karena faktor udah kebobolan banyak sih kalau menurut gue. Jadi itu bisa dicoba menurut gue. Oke. Terlebih juga kan Emil Audero bukan kiper jelek juga kan istilahnya. Dia sempat di beberapa kali di Serie A sempat jadi pemain inti, meskipun sekarang dia udah turun ya di Serie B. Pertama paling pendekatan gaya main sih menurut gue, kalau chemistry belum bagus-bagus banget, jangan terlalu ambil resiko deh kalau menurut gue. Main lebih safety aja menurut gue, kecuali kalau memang targetnya bukan Piala Dunia 2026 tapi Piala Dunia 2030. Kalau targetnya 2030, Jauh ya nggak sih? ya 4 tahun lagi. langsung ada reaksi. Ya Tom Gitu Haye. maksud gue. Ya gitu maksud gue, kalau minta hasil ya menurut gue jangan terlalu naif. Kalau memang itu jangka panjang, it's okay gitu, karena ini kan mau nanemin filosofi kan ke pemain-pemain gitu sih.
Terakhir. Ini untuk nutup nih pertanyaan terakhir. Masih ada peluang nggak nih untuk lolos Piala Dunia? Nah, ini pertanyaan yang penting juga nih. Gue mau ke Agung deh. Agung dulu pertama. Apa? Gimana tuh? Masih ada peluang nggak nih? Kalau peluang jelas masih ada lewat babak keempat, tapi kalau babak ketiga. Jadi ya udah menang lawan Bahrain, lawan China aja. Lawan Jepang itu udah nggak bisa diharapkan lah kita mau menang atau mau seri, udah pasti kalah kayak. Tapi lawan Jepang jangan kalah banyak-banyak, kalah 2-0 aja atau 3-1, gitu, selisih 2 gol. Karena selisih gol ngaruh kan buat penentuan akhir klasemen. Jadi peluang ada, kuncinya menang lawan Bahrain. Kalau nggak menang lawan Bahrain, ya udah say goodbye aja ke Piala Dunia. Sesuai sama prediksi gue, nggak juru kunci tapi nggak lolos Piala Dunia. Peringkat 5 maksud lu. Iya, betul. Will, setuju nggak Will? Kalau dari gue peluang tentu masih ada dan progres permainan pun masih ada. Cuman sekarang masalahnya adalah apakah fans kita bisa bersabar dengan progres yang sedang ditempuh Patrick Kluivert bersama timnas ini. Gitu sih. Gitu aja. Gua dulu ya. Menurut gua kuncinya memanage ekspektasi sih menurut gua. Iya, gua ngerti timnas kita makin kuat gitu, tapi juga harus diingat kalau lawan kita tuh Australia. Australia Betul. itu raksasa Asia, langganan masuk Piala Dunia. Orang tuh lupa, Piala Dunia 2002 Piala Dunia 2022 tuh yang nyingkirin Australia itu Argentina loh, Argentinanya Messi di babak 16 besar. Itu pun juga itu Argentina setengah mati buat nyingkirin Australia. Golnya Orang tuh penalti ya lupa. kalau nggak salah Betul. ya. Iya. Iya, bukan penalti nggak mau bunuh diri. Penalti mau Iya, bunuh diri. tipis. Oh, nggak Nggak tahu. gampang ngalahin Australia. Gue tuh kadang heran dengan influencer atau dengan pandit-pandit di luar bilang, yakin Australia Sebut cuma nama, gedong sebut doang, nama, gede sebut dongo nama, gitu. sebut nama, sebut nama. Nggak Sebut Bilang nama, gedong. sebut nama. Sebut nama. Siapa segampang itu sih? Siapa juga. sih? Kalau tadi kan gue jelas tuh Ingat Coach loh, Justin. Coach Gue bilang Justin. nih. Siapa dong? Sebut nama. Gue nggak tahu, Cor. Jujur, gue Cor. lanjutin, Siapa sih? dulu. Nih di panas nih bangke nih. Ingat loh, Australia itu ranking 20-an ya, kalau nggak salah ya. Ranking FIFA 20-an. Ranking 20-an. 20-an. Tim Di bawah ya, Jepang. timnas tuh Setelah 100. Jepang, Iya, setelah Jepang, Iran, baru Australia. timnas tuh 120-an. Menurut gue kayak nggak sopan aja gitu. Kita main di kandang tim yang peringkat 20-an. Dan Tapi, Cor, Australia, kalau yang oke, lanjut. Australia Iya, itu kan gimana? banyak yang cedera, Cor. Kalau dibanding sama squad mereka yang away ke GBK waktu itu, mereka full squad loh yang cederanya nggak sebanyak yang sekarang. Maksud Iya. gue, Dan lebih, ekspektasi itu meningkat karena kita iya, bisa menahan mereka kemarin. betul. Atas Tapi dasar kan, apa? Ini tapi kan gini, nih sama nih. tim raksasa, Iya. I- tim raksasa Ini itu sama selalu kayak they know how to win gitu loh. They know how to ini win. nih Bukan masalah, ini nih bukan masalah ini cuman nih sama kayak gitu doang. gimana kok? Ini nih Ini sama bukan kayak cuma orang soal bilang ya. Sama kayak apa? Ini sama apa. kayak orang Coro, bilang 2045 kita bakal generasi emas, Indonesia emas. Aduh, anjing Sekarang banget ke situ arahnya. Kenapa ke situ? IHSG turun. Aduh, Banyak orang di aduh, PHK. aduh. Harga barang pada naik. Pertamina ya kata orang dioplos. Atas dasar Ini jangan apa? diedit ya, ini jangan diedit ya, ini jangan diedit. Jangan diedit ya, ini bagus banget sumpah. Jangan dihapus ya, ini bagus banget nih. RU nggak dibahas sekalian. RUU, kurang, Cor. Aduh, udah. Ya gitulah. Ya Kejauhan. gitulah. Paham kan maksud gua kan? Iya. Terus pada lupa Lanjut, lagi. ya itu. Tim besar tuh selalu tahu how to win dibanding tim-tim kecil. Dan jangan lupa pemain-pemain Indonesia sebagian besar itu capsnya masih minim, masih pemain baru. Even Kevin Diggs, even kayak Tom Hay, itu capsnya lebih dikit daripada Rizky Ridho. Jadi minim pengalaman di internasional. Dan itu ngaruh banget kalau ke internasional. Ya kan? Sedangkan Australia, Ajis Behik itu capsnya udah puluhan ya, 60-70 caps kalau nggak salah. Iya. Dua hal sih menurut gue tangkap. Boleh. Iya, boleh. Yang pertama, kita jangan lupa juga di era STY kita juga kalah parah gara-gara kita tandang ke Cina. Yang mestinya kita bisa imbang loh. Itu ya orang-orang lupa akan itu. Dan ya mungkin yang bisa ngebalikin sekarang performa dari Kluivert yang nanti menang di GBK lawan Bahrain. Maksud gue orang juga akan lupa Australia kayak gimana. Itu mesti diingat. Ya, aduh satu lagi gue tadi apa ya gue mau ngomong ya. Gak apa-apa, santai. Aduh,
Gue lupa Patrick Kluivert. Ntar deh, gue jadi lupa. Pokoknya kita jangan sampai lupa Ya udah. kenapa sama Ya, jangan sampai lupa. RST juga sama China Hmm. gitu. Oke, ini berarti kan yang belum kan si Ini apa ya? Junior ya. Gue dikit deh, terakhir deh, dikit ya. Gue meskipun tadi lumayan agak keras, tapi bukan berarti Patrick Kluivert out ya. Gue justru orang pertama Jangan. yang akan stand untuk membela Iya. Patrick Kluivert. Menurut Iya. gue Iya. nggak fair aja gitu. Orang Iya. nyalahin Patrick Kluivert, ya dia kan baru 2 hari mimpin, maksud gue. Tetap Betul. kasih benefit of the doubt, dan menurut gue kasih kesempatan dia sampai pertandingan lawan Jepang. Oh. Karena tanggung juga. Oke. Nah, gitu Gue- aja. Gimana? gue ingat sih. Junior tutup. Iya. Percaya proses ya, Cor. Gue Iya. gue tidak menyalahkan juga sebenarnya untuk ekspektasi orang yang pada tinggi sih. Gara-gara Ya. di jam yang tipis, jam yang genting, STY tiba-tiba digantikan sama Betul. Patrick Kluivert. Itu sih sebenarnya menurut gue salahnya dari gue nggak tahu salah atau enggak ya. Ya salahnya dari PSSI. Itu yang membuat ya ekspektasi orang kayak, oh ini maunya instan. Lo udah ngambil sekelas Kluivert, berarti lo Betul. mau instan nih kayak gini nih. Berarti udah nggak ada alasan dong ekspektasi nggak tinggi. Iya. Nggak salah juga. Cuma menurut gue bisa dibedain ekspektasi ke Piala Dunia iya. Tetapi buat ekspektasi melawan sekelas Jepang, sekelas Australia, menurut gue tetap diturunin gitu. Dan kita possible-nya memang tetap di #3, #4. Yang dimana round 4 ya Mas Arung ya, kita possible-nya. Ya, Dan gue round ngerasa 4 sangat possible. besar karena trial error-nya besar banget di sini. Benar-benar sacrifice-nya besar banget di sini. Jadi ekspektasi itu mesti dieksekusi sih sama Patrick Kluivert buat lolos di round 4. Oke. Gue mau nambahin dikit. Boleh. Jadi ya gue mengutip dari kata-kata Dokter Tirta, yang salah itu memang adalah kesalahannya kenapa memecat pelatih di tengah-tengah perjalanan event. Harusnya itu dihakimi setelah selesai event gitu. Betul. Yang Ya, vibes-nya lagi cuma bagus lagi susahnya- ya. Baru Cuma menang ya, lawan Arab. Cuma susahnya ya, itu kan hak prerogatif dari PSSI ya. Jadi kita nggak Betul. bisa apa-apa juga gitu. PSSI yang Betul. ngatur. Jadi sebenarnya ujung-ujung nanti PSSI yang akan bertanggung jawab gitu. Ya, dan mungkin satu hal yang harus gue ingatkan, Bahrain ini juara Piala Teluk ya. Turnamen yang memang Arab Saudi turun dengan tim cadangan ya, kalau nggak salah. Tapi Iya, yang gue tim ingat cadangan. Irak itu tim inti loh, Irak kan kalau nggak salah. Ada Tim Ali inti, Jassim kalah. gitu kan. Kalah sama Bahrain, dan Jepang pun juga tadi menang 2-0 aja ya, nggak yang bantai-bantai, enggak 2-0 doang. Jadi gue ingatkan tetap manage ekspektasi, ya silakan kalau mau tetap bermimpi, oke. Gue pun juga berharap menang, pasti siapapun pasti pengen menang. Tapi ya kita harus mencoba untuk jangan terlalu takabur lah. Ini kan mumpung lagi bulan puasa nih. Jangan Tapi terlalu mikir kita terlilit gitu. Ada chance gak ya kira-kira misalnya Jepang udah fix lolos, ya kan? Pas kita nanti tandang diturunin yang lapis kedua. Kira-kira lapis kedua ini bisa nggak sih kita balikin utang kita tuh yang mestinya kalah sama Jepang, seri sama Australia. Tapi kebalik nih, kita kalah sama Australia tapi seri di Jepang. Kira-kira gimana tuh? Gue ada jawaban sih, tapi dari Agong dulu. Gini. Serah. Gini, kalau gue ya, mau lapis keduanya Jepang, mau Jepang nurunin yang pemain dari Liga SMA, Indonesia tetap kalah. Oke. Beda disiplin ya. Iya, beda disiplin. Itu jawaban. Kalau gue sih ngeliat ya Agung sih agak bangke juga sih Liga SMA aja. Kalau gue nggak sampai sejauh itu ya. Itu realistis. Kalau gue cuma mau bilang Jepangnya Liga Mahasiswa, jadi nggak sampai SMA, itu bagus junior. Jadi menurut saya netizen juga pasti setuju. Dan masalahnya lebih ke chemistry. Jadi menurut gue PR-nya si Patrick Kluivert ini lebih ke chemistry. Oke, lu kalau mau main menyerang silakan. Kita seneng-seneng aja. Jujur gue juga terhibur gitu. Tapi selama chemistry-nya belum ada nih, menurut gue jangan terlalu ini dulu lah, jangan terlalu dulu lah. Ini chemistry. Tapi kira-kira capacity yang kalau gue bilang gue ngerasa capacity juga belum nyampe sana juga. Kira-kira tapi POV kalian capacity nyampe juga gitu buat mereka. Nyampe kalau capacity. Sebenarnya ya ada banyak kisah-kisah tim-tim yang non unggulan bisa nahan imbang tim kuat di kandang ya. Tadi gue baru ngecek Oman ya. Oman tuh baru nahan Korea Selatan ya, Bung, di Korea Selatan. Iya, satu sama ya. Imbang, 1-1. Terus juga Thailand ya. Thailand apa Vietnam, Bung? Kayaknya Thailand ya. Thailand tuh sempat nahan Jepang loh, di Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2018. Jadi sebenarnya ya, tetap ada. Gue bukan bilang
mustahil ya. Tetap ada, cuma menurut gua kita Butuh enjoy aja. keajaiban. Oke. Ya, Nggak, tapi mustahil. enjoy Kalau the gue moment mustahil. aja, Kalau gue mustahil. Jepang seri sama Indonesia mustahil. Bang. Kayak gua Mustahil, baru Meta tahu mustahil. pesimis ini ya. Meta Gua pesimnya. gue walaupun 1%, tapi 1% is chance buat gue Yoi. gitu. ya. Oh, Ya, betul. ya. Tapi ya Kalau we'll see lah. kalau kata ini ya Pandita Pangeran Siahaan, bukan ini sih, tapi lebih ke fate ya. Jadi kalau dia mau ditanya MU menang atau enggak, meskipun dia sejelek apapun dia akan bilang menang. Kenapa? Fate, iman. Widih, Udah, Wait. gelas. gua tutup aja. Ada yang nonton ke GBK ntar? Enggak. Willy. Wah, Willy. Willy ya? Wow. Asal sebut aja. Gue lagi memboikot segala sesuatu berbau timnas selain buat kerjaan sama buat podcast. Waduh, Kayak GG batuk Mas gua Arum langsung. nih. Bang, ini bisa Gue satu nonton episode sih sendiri ntar tuh. nih. Tadinya mau Boleh. ngajak Coro itu mah sibuk banget Coro, nggak bisa dia. Kayaknya bertugas gua kayaknya. Tapi Oh, meskipun datang. kayak gitu, oke, meskipun begitu kita tetap mendukung timnas Indonesia apapun yang Harus. terjadi. Dan Harus. kita jangan, sekali lagi, jangan bully Patrick Kluivert, jangan bully Nathan Kevin Chuaon, Dix. apa siapapun pemain itu, Kevin Dix atau Miss Hilgers. Dan juga mungkin ya PSSI sih ya silakan aja sih, itu kan juga lembaga ini juga ya, lembaga publik ya istilahnya. Jangan jangan bully juga. PSSI kecuali anda siap dipanggil ke GBK Arena. Waduh. Enggak, gini, Korban gini. nih kayak nih. Gini, gue Enggak, perbaiki. belum. Gini, gue perbaiki, bukan bully, tapi kritik. Ya, Kritik. boleh dong. Boleh Kita kan dong. negara Kritik boleh. demokrasi. Iya. Meskipun ada satu RUU yang bakal disahkan. Oke, kita Iya. tutup aja. Thank you banget. Anjing banget Coro, tai. Jadi, Oke. udah malam banget nih, udah jam 1, bahaya banget ya. Langsung aja gue tutup. Thank you banget netizen udah menekan sampai detik ini. Jangan lupa like, subscribe, follow. Kita kan balik lagi di episode setelah lawan Bahrain ya berarti ya. Bahrain. Lebaran. Iya. Ya Lebaran. Nanti Junior kita tunggu lagi, pasti banyak sumpah serapannya lagi nih, dan ditunggu juga sama netizen. Oh, gue sibuk bikin Koreo ntar sama Ultras gue. Gue duduk di seatnya Ultras gue ntar. Tapi boleh loh. Boleh nanti malamnya lu join, lu ceritain ke kita. Ceritain ke netizen gimana. Karena gas. Terutama gue pengen tahu supporter nyanyi apa. Karena tadi gue denger di menit akhir lama sekali supporter pada teriak Sintayong. Itu menarik gitu. Oke lah. Ini nggak ada habisnya. Thank you ya netizen. Bye. Thank you guys. See you.